Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan informasi tentang komoditas kelapa di Indonesia. Langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Alicia. Nah, di sini saya akan membahas tentang komoditas kelapa di Indonesia. Mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Nah, kelapa di Indonesia. Kelapa memiliki nama ilmiah Cocos nucifera. Komoditas kelapa. Nah, di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, potensi kelapa. 2, kondisi kelapa. 3, permasalahan kelapa. 4, regulasi kelapa. Dan yang kelima, penelitian agribisnis kelapa. Yang pertama, potensi kelapa. Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan ruas areal 3,88 juta hektar. 97% merupakan perkebunan rakyat yang memproduksi kelapa 3,2 juta ton setara kopra. Nah, produktivitas dari lahan kelapa di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara India dan Sri Lanka. Perkebunan kelapa rakyat dicirikan memiliki lahan sempit, pemeliharaan seadanya, dan tidak pada skala komersial. Nah, untuk itu, Kementerian Pertanian menerbitkan keputusan Menteri Pertanian nomor 477-RC-040-6/2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang menetapkan kawasan pengembangan kelapa nasional di 18 provinsi yang didetailkan menjadi 40 kabupaten yang dibagi berdasarkan kawasan prioritas. Kedua, tentang kondisi kelapa. Pengembangan benih kelapa dengan metode konvensional dan kultur jaringan dapat mendorong sinergitas pengembangan kelapa dan industri pengolahan kelapa. Pemberdayaan perkebunan tanaman kelapa melalui sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan dengan penguatan kelembagaan petani melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat atau disingkat dengan LEM. Yang ketiga, permasalahan kelapa. Hama Orytes rhinoceros L banyak menyerang kebun kelapa dan menyebabkan penurunan luas area perkebunan yang signifikan. Kemudian, adanya bencana alam di Indonesia juga menjadi penyebab berkurangnya pohon kelapa. 3. Di Indonesia, hampir 40% pohon kelapa berusia tua atau rusak, sehingga produktivitas kelapa per hektar sangat rendah, dari yang semula 2,5 ton menjadi 0,83 ton. Dari banyaknya permasalahan, membuat varietas kelapa asli Indonesia terancam hilang dalam beberapa dekade terakhir. Yang keempat adalah regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap kelapa, yang pertama, dengan membangun kebun-kebun induk atau KI sebagai sumber benih dari varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri, diantaranya jenis kelapa dalam, kelapa genjah, kelapa hibrida, kelapa kopior, dan kelapa pandan wangi atau kelapa hijau. Penentuan blok penghasil tinggi atau BPT dan pohon induk terpilih atau PIT untuk kelapa unggul lokal. Kemudian, pengembangan kawasan untuk kelapa diutamakan pada daerah Indonesia wilayah timur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 830
garing KPTS garing RC 040 garing 12 garing 2016. Dan yang terakhir, pengembangan kelapa yang tidak monokultur. Yang kelima, penelitian agribisnis kelapa. Di sini saya mengambil jurnal diversifikasi usaha tani kelapa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian. Pertama, diversifikasi vertikal. Hasil-hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani melalui penerapan diversifikasi usaha tani kelapa secara vertikal dengan memproduksi gula merah sebagai produk olahan dalam kegiatan usaha tani lebih disarankan dibandingkan dengan produk olahan kopra karena dinilai lebih menguntungkan. Nah, yang kedua, diversifikasi horizontal. Dalam penerapan usaha tani secara horizontal menuntut pemilihan tanaman yang dikembangkan didasarkan kepada prospek pasar, sehingga tanaman kelapa mampu berperan sebagai sumber pendapatan yang potensial. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Alicia Puji Lestari, NIM 103 kelas D, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang video ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.